Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurul Hijrana dan saya Muhammad. Kami dari mahasiswa Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Majene, Prodi Pendidikan Agama Islam, jurusan Tarbiyah dan Keguruan. Tugas kami untuk memenuhi mata kuliah metodologi pembelajaran PAI berbasis IT. Tapi sebelum itu, jangan lupa like, comment, and subscribe. Mantap! Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi, Bu. Sehat? Alhamdulillah. Sudah makan? Belum, Bu. Oh, jadi yang belum makan nanti habis ini makan ya. Ya, Bu. Oke. Sebelum kita memulai pembelajaran pada pagi hari ini, ada baiknya kita membaca doa terlebih dahulu. Nah, di sini ketua kelasnya siapa? Najibah, Bu. Ya, dipimpin. Sebelum kita memulai pembelajaran pada hari ini, ada baiknya kita berdoa. Doa dimulai. Doa selesai. Ada yang tidak hadir hari ini? Ada, Bu. Ada, Bu. Siapa? Fajriani. Kenapa? Hijrana, marhama. Malas, Bu. Oh iya. Oh, kalau gitu Ibu absen dulu. Erawati, Hadir, Bu. Najibah, Hadir, Bu. Musdalifah U, Hadir, Bu. Marina. Hadir, Bu. Ya. Oke. Tadi yang hadir, yang tidak hadir itu Marhamah sama Nurul Hijrana. Sama Fajriani, Bu. Ya. Perhatikan kembali ke depan. Hari ini kita akan membahas tentang adab berhias. Anak-anakku sekalian, kompetensi dasar pada materi kita kali ini ialah yang pertama, menghayati adab yang baik dalam berhias. Kedua, mengamalkan sikap santun dan bertanggung jawab dalam berhias. Ketiga, menganalisis adab dan manfaat berhias. Nah, kemudian indikator pada materi kita kali ini ialah yang pertama, membiasakan adab yang baik dalam berhias. Kedua, membiasakan sikap santun dan bertanggung jawab dalam berhias. Ketiga, mengidentifikasi bentuk-bentuk adab berhias. Nah, sebelum itu, Ibu mau bagi ke dalam dua kelompok dulu. Yang di sini kelompok 1, yang di sampingnya lagi kelompok 2. Oke. Silahkan bergabung sama teman kelompoknya. Nah, untuk kelompok 1 dan kelompok 2,
Perhatikan slide di atas. Kita simak sama-sama. Nah, tugas kalian ialah menentukan apa yang sesuai dengan gambar di atas, sesuai dengan materi kita hari ini. Itu Berhias. Nah, sudah paham tugasnya? Sudah, Bu. Ya, silahkan dikerja. Baiklah anak-anak, apa sudah selesai? Sudah, Bu. Sudah? Sudah. Oke. Ya, dipersilakan untuk kelompok 1 perwakilan menjelaskan di atas. Ya, Bu. Kami dari kelompok 1 pada gambar pertama memilih nomor 1 karena nomor 1 sesuai dengan adab berhias. Pada gambar kedua kami memilih nomor 3 karena tidak sesuai dengan adab berhias. Tepuk tangan untuk teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami. Nah, di atas ada gambar. Yang pertama itu, pada gambar pertama kami memilih nomor 1. Dan pada gambar kedua kami memilih nomor 3. Nah, gambar pertama itu menurut kami sesuai. Sedangkan gambar kedua menurut kami tidak sesuai. Bagus sekali. Tepuk tangan lagi untuk teman-teman. Ya, dari semua jawaban baik dari kelompok 1 maupun kelompok 2 itu semuanya benar. Tepuk tangan. Perhatikan kembali anak-anak. Pada gambar pertama, yang paling cocok dengan adab berhias ialah pada nomor 1. Nah, kemudian pada gambar kedua, yang paling tidak cocok atau bertolak belakang dengan materi kita yaitu anak berhias, itu pada nomor 3. Betul sekali. Ya, kita masuk pada pengertian adab berhias. Berhias ialah naluri yang dimiliki oleh setiap manusia. Berhias telah menjadi kebutuhan dasar manusia sesuai dengan tingkat peradaban dan tingkat sosial. Nah, berhias dalam ajaran Islam itu bertujuan untuk ibadah dan mencari ridha Allah. Berhias secara istilah itu dapat dimaknai sebagai upaya setiap orang untuk memperindah diri dengan berbagai busana, hiasan, ataupun yang lain, dan dapat memperindah diri bagi pemakainya, sehingga memunculkan kesan indah bagi yang menyaksikan serta menambah rasa percaya diri. Pada hakikatnya, berhias itu dapat dikategorikan sebagai akhlak terpuji, sebagai perbuatan yang dibolehkan bahkan dianjurkan selama tidak bertentangan dengan prinsip dasar Islam. Selain itu, ada pula ayat yang menjelaskan tentang berhias. Ya bani Adam khudhu zinatakum 'inda kulli masjid wa kulu washrabu wa la tusrifu innahu la yuhibbul musrifin. Di sini siapa yang mau bantu Ibu bacakan arti ayat yang menjelaskan tentang berhias? Musdalifah, Bu. Ya, dipersilakan kepada Ananda Musdalifah. Wahai anak cucu Adam, pakailah pakaianmu yang bagus pada setiap memasuki masjid. Makan dan minumlah, tetapi jangan berlebih-lebihan. Sungguh Allah tidak menyukai orang yang berlebih-lebihan. Nabi Muhammad SAW menyampaikan bahwa sesungguhnya Allah itu indah dan menyukai keindahan. Untuk itu,
sebagai umat Islam itu harus berusaha agar dapat menjaga keindahannya. Selanjutnya, bentuk adab berhias. Berhias merupakan perbuatan yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mengenakan pakaian ialah salah satu bentuk berhias yang diperintahkan. Nah, di antara fungsi pakaian adalah tidak sekedar menutup aurat saja, akan tetapi juga busana yang memperelok pemakaian. Nah, pada masyarakat yang sudah maju peradabannya, nah, mode pakaian ataupun berdandan itu sangat diperhatikan. Berhias juga mencakup penggunaan bahan atau alat tertentu untuk melengkapi dandanan dan penampilan, mulai dari bedak, make up, semir rambut, parfum, dan uwonia. Nah, dalam ajaran Islam itu perhiasan tidak sebatas pada penggunaannya saja, akan tetapi juga mencakup keseluruhan piranti atau alat aksesoris yang lazim digunakan untuk mempercantik diri, mulai dari kalung, gelang, anting-anting, bros, dan lainnya. Nah, ada beberapa barang yang dihalalkan untuk kaum perempuan tetapi diharamkan untuk kaum laki-laki. Nah, diantaranya ialah emas dan sutra asli. Nabi Muhammad SAW pernah melihat seorang laki-laki mengenakan cincin emas di tangannya. Kemudian Nabi melepas cincin emas itu dan meletakkannya di sebelah kirinya. Nah, seraya bersabda, salah seorang di antara kalian sengaja mengambil bara api neraka dan meletakkan di tangannya. Setelah Rasulullah pun pergi, para sahabat berkata kepada lelaki tersebut, ambillah cincinnya dan manfaatkanlah. Nah, lelaki itu menjawab, tidak, demi Allah, aku tidak akan mengambilnya. Setelah Rasulullah SAW mencatatkannya. Hadis riwayat Muslim. Rambu-rambu yang harus ditaati oleh seorang Muslim dalam berhias ialah yang pertama itu niat yang lurus. Nah, berhias hanya untuk beribadah, artinya segala bentuk kegiatan berhias itu diorientasikan sebagai bentuk nyata atau bersyukur atas nikmatnya dan bertujuan untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, yang kedua, dalam berhias itu tidak dibenarkan menggunakan bahan-bahan yang dilarang dalam agama. Yang ketiga, dilarang berhias dengan menggunakan simbol-simbol non-muslim. Yang keempat, itu tidak berlebih-lebihan. Yang kelima, dilarang berhias seperti cara berhiasnya orang-orang jahiliyah. Nah, yang keenam, berhias menurut kelaziman dan kepatutan dengan memperhatikan jenis kelaminnya. Nah, yang terakhir ialah itu dilarang berhias untuk keperluan berfoya-foya ataupun dalam bentuk ria. Baiklah anak-anak, kita masuk nilai positif adab berhias. Islam adalah agama yang sempurna yang mengatur manusia dalam segala aspeknya. Ajaran Islam bukan hanya mengatur hubungan manusia dengan Allah, tetapi juga mengatur dengan sesamanya. Oke anak-anak, di sini siapa yang tahu nilai-nilai positif adab berhias? Saya Bu. Iya, apa itu nilai positif adab berhias? Nilai-nilai positif yang terkandung di dalam alat berhias hendaknya dihubungkan dengan tujuan positif. Yang pertama, misalnya beribadah kepada Allah. Yang kedua, memuliakan orang tua.
Yang ketiga, menghormati orang lain. Yang keempat, menampilkan keindahan diri sebagai wujud syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang menganugerahkan kehikmatan. Tepuk tangan buat teman-teman kalian. Anak-anak sekalian, nilai positif pada berhias yaitu tidak boleh seorang muslim atau muslimah dalam berhias hanya mementingkan mode atau adat yang berlaku di suatu masyarakat. Sementara batasan-batasan yang sudah ditentukan agama ditinggalkan. Seorang muslim ataupun muslimah yang berhias atau berdandan sesuai ketentuan Islam, maka sesungguhnya telah menegaskan jati dirinya sebagai mukmin ataupun muslim. Seorang yang berhias secara Islami akan merasa nyaman dan percaya diri dengan dandanannya yang telah mendapatkan jaminan halal secara hukum, sehingga apa yang dilakukan akan menjadi motivasi untuk menghasilkan karya yang bermanfaat bagi sesamanya, tidak menimbulkan keangkuhan dan kesombongan karena dandanan yang dikenakan, karena keangkuhan dan kesombongan merupakan perangkap setan yang harus dihindari. Kita masuk pada membiasakan adab berhias. Islam memerintahkan berhias yang baik, bagus, dan indah sesuai dengan kemampuan masing-masing. Dalam pengertian bahwa perhiasan tersebut dapat memenuhi hajat tujuan berhias, yaitu mempercantik atau memperoleh diri dengan dandanan yang baik dan indah. Islam mengajarkan untuk hidup secara wajar, berpakaian secara wajar, berhias secara lazim, jangan kurang dan jangan berlebihan. Baik anak-anak, apa di sini ada yang tahu beberapa hal yang diharamkan dalam berhias? Pakaian ketat, Bu. Menipiskan alis, Bu. Ya bagus anak-anak, tepuk tangan dulu anak-anak. Di sini beberapa hal-hal yang diharamkan dalam berhias, yaitu pertama, bagi laki-laki memakai emas dan sutra. Kemudian yang kedua, pakaian yang mempertajam bagian tubuh atau pakaian ketat. Kemudian yang ketiga, laki-laki menyerupai wanita dan wanita menyerupai laki-laki. Kemudian yang keempat, pakaian yang berlebihan dan untuk kesombongan. Kemudian tato dan mengikir gigi, dan yang terakhir menipiskan alis dan menyambung rambut. Itulah tadi hal-hal yang diharamkan dalam adab berhias. Nah, kesimpulan kita pada pertemuan kali ini ialah segala sesuatu yang kita lakukan itu harus memperhatikan segala adab-adabnya, utamanya adab berhias. Nah, baiklah anak-anak sekalian, cukup sekian dari pertemuan kali ini. Kami akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Atifah, aku udah sampai di depan rumahmu. Oke, cepet ya. Astagfirullah, Atifah. Kamu mau reunian atau kondangan sih, Fah? Reunian lah. Tapi tahu nggak sih, dulu kan Mas Joko kan dateng. Coba deh, Pak, kamu buka surat Al-Ahzab ayat 33. Kamu baca deh artinya. Nah ini. Iya, Pak, baca deh. Dan hendaklah kamu tetap di rumahmu
Dan janganlah kamu berhias dan bertingkah laku seperti orang-orang jahiliyah yang dahulu. Surat Al-Ahzab ayat 33. Kan aku cuman gini doang. Tapi kan Fah, kita kan pernah belajar tentang adab bagaimana seorang muslimah itu berpakaian. Mana kamu pakai konde-kondean lagi? Kan kamu tahu hadisnya, Fah. Bukannya seorang wanita yang berpunuk unta itu tidak akan bisa mencium bau surga. Udah sana, dihapus dulu makeupnya. Terus nggak usah pakai itu konde-kondean juga. Tapi kan taat tanpa nanti, taat tanpa tapi, Fah.